Pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama Mas ini yang baru saja menonton anime Besi Bola Berlari, JoJo Steel Ball Run. Anime peringkat 1 di MAL mengalahkan Frieren. Sekarang kayaknya udah bukan deh, udah peringkat 2. Saya masih ingat sekali beberapa hari yang lalu pada ribut soal JoJo peringkat 1 mengalahkan Frieren. Sekarang jadi peringkat 2. Gue pengen bahas soal itu sih. Gue pengen bahas soal perkara Frieren dan JoJo sama rating-rating ngomong kosong inilah. Peran terhebat Wibu di 2026. Nggak, simpelnya nanti gue bahas panjang lebar, tapi sebagai pembuka nih pembahasan ya. Simpelnya, ini bukan perang. Ini lu diadu domba. Lu semua yang terbawa sama narasi-narasi ini, lu diadu domba sama fanpage anime. Tidak ada yang ribut. Cuma fanpage anime itu aja yang ngebakar-bakar, akhirnya teradu domba. Nggak ada yang ribut. Siapa yang peduli? Hasilnya apa? Hasilnya ya sama-sama hancur kedua animenya. Nanti gua bahas di akhir. Tapi sebelum itu gua baru aja nonton Bola Besi Berlari episode 1. Jadi buat lo yang belum tahu, gua meskipun hampir gak pernah bahas JoJo, tapi gue pernah ngebuat satu konten dimana gue maraton JoJo dari awal sampai waktu itu paling baru masih di part 5, masih di Gyono Giovanna Golden Requiem Experience. Makanya gue lumayan tahu soal banyak JoJo reference dari part 5 ke bawah. Nah pas part 6 ada kontennya, ada kok, lu bisa nonton. Itu udah berapa tahun lalu tuh. Nah pas part 6 gue malas banget nonton tuh part 6. Soalnya gue sempat baca manganya dan gue jijik mungkin bukan kata yang tepat ya. Gue geli banget ngeliat kekuatannya Jolin tuh. Ngeri banget gue lihat waktu gue pertama kali baca manganya, ngelihat tangannya Jolin jadi benang-benang. Gue takut ngeliatnya. Makanya gue gak tertarik sama sekali dengan part 6 lah. Cuma gue tahu beberapa spoilernya lah soal nanti dunia di reset. Terus si villainnya kayak di Moon Knight tuh, ngubah-ngubah cuaca, ngubah malam jadi pagi, malam jadi pagi. Gua tahu sedikit lah. Nah, di tahun 2026 ini akhirnya yang paling ditunggu dari semua JoJo rilis juga, JoJo Part 7, Steel Ball Run. Gue tidak tahu apa-apa soal Steel Ball Run. Satu-satunya yang gue tahu dari Steel Ball Run ini tuh dibandingkan Part 6, Part 7 sama Part 8, Steel Ball Run tuh yang paling rame dibicarakan lah sebelum jadi anime. Pokoknya kalau soal meme dan peak, part 7 itu yang paling peak. Cuma gue gak tahu karena gue gak baca manga. Gue cuma tahu begituan doang. Makanya pas kemarin rilis episode satunya, gue lumayan gak kaget sih ngelihat part 7 bisa peringkat 1. Karena emang sebegitunya ditunggu sama fansnya JoJo. Itu untuk part 7. Nah, gue udah nonton JoJo part 7 episode 1. Terus menurut gue, apakah anime ini layak mendapatkan rating lebih tinggi dari Frieren? Menurut gue pribadi, hanya dengan modal satu episode, jawabannya jelas tidak. Ya tidak dong. Kalau mau ngomongin soal epic dan tidak epic, episode 1 JoJo part 7 ini jauh lebih epic daripada episode 1 Frieren. Cuma, menurut gue pribadi, gue lebih menikmati episode 1 Frieren sih dibandingkan episode 1 JoJo part 7 ya. Tapi bukan berarti gue bilang jelek, karena JoJo part 7 ini menurut gue secara konsep cerita jadi JoJo yang paling beda dan paling menarik di antara semua JoJo yang lain. Lu bayangkan ada orang gak bisa jalan, naik kuda, gimana premisnya? Premis itu literally JoJo Bizarre Adventure gitu, literally bizarre. Soalnya dari part 1, part 2, part 3, part 4 dan part 5 itu premisnya menurut gue masih normal, masih make sense gitu. Di part 7 ini betul-betul kayak saya akan membuat cerita dengan premis yang sangat bizarre. Betul-betul kerasa bizarnya di part 7. Part 7 soalnya ada orang cacat naik kuda demi bisa sembuh dari kecacatannya. Lucu sekali tuh premisnya. Secara premis sih menarik ya. Sama konsep ceritanya pun menurut gue menarik banget gitu. Di antara semua JoJo ya, yang ini tuh yang paling bikin gue penasaran gitu. Kalau JoJo part 1 kan literally sinetron. JoJo part 2 gimana cara jelasinnya? Shonen lah, action shonen gitu. JoJo part 3 action shonen juga. JoJo part 4 slice of life. JoJo part 5 action shonen. JoJo part 6 gak tahu. JoJo part 7 ini balapan. Wih anjir, beda sendiri bro. Yang lain kan action shonen ya, jadi make sense gitu. Kalau aku pukul, keluarin stand. Ini balapan. Bagaimana caranya mereka keluarin stand sambil naik kuda? Gue penasaran banget itu. Itu yang sangat gue penasaran. Soalnya di episode 1 ini belum kelihatan tuh gimana cara mereka pakai stand nanti sambil naik kuda, dan bagaimana caranya mereka dapat kekuatan stand. Itu masih jadi pertanyaan tuh. Part 7 bukan balapan tapi journey. Gue tidak tahu soalnya gue nggak baca manga. Tapi dari yang gue tangkap di episode 1 ini balapan. Nah gue penasaran kan gimana caranya JoJo balapan baru keluarin stand nanti. Cuma sebagai gantinya, JoJo part 7 ini adalah JoJo yang paling bagus memanfaatkan kelemahannya JoJo sebelumnya. Kalau lu nonton JoJo dan lu nggak terbiasa sama
cara berceritanya Jojo yang suka bacot sendiri, lu bakal sangat terganggu. Setidaknya sampai di part 5 gue nonton tuh begitu semua. Jadi ada karakter battle, nanti ada yang nonton tuh, terus dikomentari, waduh dia begini, kekuatannya begini. Atau mereka bertarung, mereka sambil ngejelasin juga tuh, oh dia strateginya begini, dia kekuatan itu begini, aku punya kekuatan untuk menghentikan waktu, dan bla 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 bla. Pokoknya karakternya bertarung sambil bacot. Itu ciri khasnya Jojo tuh dari part 1. Apalagi di part 1 tuh ada karakter, part 1, part 2 dan part 3 lah, tuh ada karakter yang literally kerjanya cuma bacot. Gue lupa namanya siapa tuh, yang meme-nya tuh dianggap sebagai the best waifu. Gue lupa namanya siapa. Kerjanya cuma bacot. Sebacot itu animenya Jojo. Oh, Speedwagon, betul, Speedwagon. Iya tuh, nama karakter yang paling bacot tuh Speedwagon. Nah di part 7 ini bacotannya itu justru cocok sama ceritanya part 7 karena balapan. Jadi mereka sambil naik kuda ngebacot tuh make sense loh. Kayak orang naik kuda, oh aku harus memikirkan strategi bla 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 bla. Karena kan badan mereka naik kuda ya, jadi masih make sense lah kalau ngebacot sendiri kan. Kalau Jojo sebelumnya kan berkelahi sambil berkelahi ngebacot, bla 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 bla. Ini naik kuda ngebacot, itu make sense banget loh. Baru komentatornya itu juga make sense banget karena mereka balapan, ada penonton, ada komentator. Nah semua tugas-tugas tukang ngebacotnya Jojo sebelumnya itu jadi komentator, dan itu cocok banget. Makanya pas gue nonton, ini adalah penggunaan scene ngebacot terbaik yang ada di Jojo. Jadi yang awalnya kekurangan dari Jojo menurut gue malah jadi salah satu kelebihan di Jojo part 7 ini, soal bacotannya itu. Dan emang bacotannya cocok sama balapannya gitu. Itu soal bacotannya. Sama di part 7 ini menurut gue banyak fan service-nya sih, karena banyak karakter lama yang muncul kembali. Apa mungkin gara-gara reset universe ya, makanya karakter-karakter lama kembali muncul, dan tapi dalam wujud yang lain gitu. Yang paling template ya ada Dio, ada Jojo. Cuma ada Zeppelin tuh. Kayaknya dari part berapa udah gak ada Zeppelin deh. Part 5 kayaknya gak ada Zeppelin deh. Sama part 4. Part 1 sampai 3 tuh selalu ada Zeppelin tuh. Oh iya betul. Part 1 sampai part 3 selalu ada Zeppelin karena di part 3 generasi mati atau gimana. Lupa lah ceritanya. Yang paling bikin gue ketawa tuh Afdol. Afdol muncul. Baru cuma naik, dia muncul baru naik unta tuh, yang itu menurut gue tuh komedi sekali itu. Afdol naik unta itu kok ini orang, gue bilang ini anime rasisnya banget. Literally anime rasis nih part 7 nih. Baru dimulai nih part 7. Itu adalah cara berlari orang kulit hitam. Ini adalah balapan orang kulit putih. Wah anjir, ini rasis sekali. Tiba-tiba muncul Afdol bawa unta. Rasis sekali di part 7. The real rasis. Mentang-mentang Afdol ke timur-timuran, unta, stereotyping. Dongok sekali memang part 7-nya. Dari unta tuh, terus ada yang lari. Balapannya juga balapan kuda. Oke, ini balapan kuda. Ada orang yang lari, ada orang naik unta, ada orang naik mobil, apa juga. Itu yang menurut gue menarik banget dari part 7 itu. Konsepnya, premisnya, bacotan-bacotannya cocok banget di part ini. Gue tidak tahu ya, gue malah penasaran gitu. Setelah dari episode ini bakal ada pembalap baru atau tidak muncul di tengah balapan nih. Soalnya kan semua pembalapnya udah diliatin kan dari part ini. Gue nggak tahu bagaimana caranya nanti tiba-tiba muncul karakter baru gitu. Soalnya gue nggak baca manganya ya. Apakah nanti di tengah race, tengah balap kan ada berapa checkpoint gitu. Apakah nanti di tengah-tengah checkpoint muncul karakter baru terus ikut balapan? Tidak, gue tidak mengerti juga lah. Lucu lah pokoknya. Baru perkara rasisnya itu juga lucu. Ini penggunaan rasis yang lucu. Aduh, itu sih kelebihannya part 7 ini ya, premis, bacotan, sama konsep cerita. Terus karakternya juga sejauh ini untuk episode 1 doang ya, menarik. Terutama Pokoloko. Gue paling gak bisa sama Pokoloko tuh. Ini orang hokinya gak masuk akal. Yang paling bikin gue kaget tuh pas turunan udah deket finish kan, kudanya kepleset nih. Tiba-tiba dia kepleset di atas bangkai terus seluncuran. Apa cuy? Goblok sekali. Aduh, ini patut ditunggu nih semua. Apa sih kegoblokannya Pokoloko ke depannya nih. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi ada yang patut ditunggu. Sama satu hal yang gue nggak expect dari ini ya, gue nggak, seakan-akan kayak Zeppeli itu lebih menonjol sebagai MC loh daripada Jojo-nya loh. Untuk setidaknya untuk episode 1 ya. Itu untuk kelebihannya Jojo part 7 ya. Nah kekurangannya Jojo part 7, bagian awal itu menurut gue apa sih? Nggak banget lah. Alasannya si Jojo ngedekati Zeppeli itu apa sih? Ini satu hal yang ciri khasnya Jojo dari part 1 ya. Lu pas nonton tuh pasti lu bakal apa sih? Kayak why? Kenapa gitu? Ini yang ngebuat Jojo tuh bizarre tuh, karena ini kayak nggak make sense. Tapi mau tidak mau lu harus terima. Apa coba si Jojonya? Dia ngelihat bola. Oh, bola apa itu? Terus
masuk ke kantongnya Zeppeli. Aku ingin lihat bola itu, dekati tuh, jangan mendekat, bolanya belum berhenti berputar. Terus bisa berdiri. Wah, aku bisa berdiri dengan memegang bola. Tiba-tiba sekali dia terobsesi dengan bola gitu. Tidak ada setup, tidak ada apa gitu, kayak jauh sebelum ketemu Zeppeli. Oh, ada rumor, ada kekuatan misterius yang bisa bikin saya berdiri atau apa? Enggak ada, Pak. Literally dia cuma lihat Zeppeli pakai bola, terus dekati. Oh, apa itu? Aku penasaran. Apa cuy? Itu awalnya tuh. Wah, ini sangat Jojo sekali. Sekedar kepo. Itu sih untuk kekurangannya Jojo ya. Sama menurut gue banyak scene yang agak kurang gitu pas dilihat. Sama satu lagi, kemarin sempat ada yang bilang kalau waktu gua live ya, sempat ada yang bilang kalau anime mana lagi yang bisa bikin kuda lomba lari selama 40 menit dan bukan CGI. Nah pas gua nonton, gua kayak merasa kayaknya ada beberapa kuda yang CGI deh. Gak usah spoiler lah, nanti gua nonton sendiri lah deh. Itu sih kekurangannya ya. Soal ya gua mau bilang kekurangan, tapi ini bisa dibilang udah jadi ciri khasnya Jojo sih. Kayak oh ya betul, musiknya juga enak. Cocok lah dengan tema ceritanya yang agak-agak jadul, lagu-lagu jadul kayak gitu, enak. Cocok lah. Kalau ngomongin kekurangan tadi kan satu, sama visual sih menurut gua. Beberapa scene tuh kayak CGI-nya masih kelihatan, sama agak aneh dilihat gitu. Terutama kalau karakternya berdiri sendiri di satu frame gitu. Kayak beberapa kali si komentatornya kan berdiri tuh, kelihatan agak kurang gitu di gua liatnya ya. Cuma sisanya oke lah ya, nggak jelek lah. Udah banyak PowerPoint juga. Pas tone warnanya berubah lebih bagus daripada part sebelumnya. Lebih enak dilihat lah, tidak bikin sakit mata. Iya tuh, satu hal ciri khasnya Jojo juga tuh, suka bikin filter, istilahnya zaman sekarang filter neon. Cuma enak lah dilihat, yang nggak kayak One Punch Man tuh yang apalah ini, nggak jelas. Emang gaya animasi Jojo PPT gitu nggak sih? Emang iya sih. Karena kalau lu mau bilang Jojo tuh visualnya Absolute Cinema, istilahnya nggak bagus-bagus banget juga lah. Setidaknya anime Jojo itu punya ciri khasnya lah, punya, kalau lu lihat oh ini Jojo nih, itu yang bikin ikonik lah istilahnya, visualnya ikonik. Itu aja sih untuk kekurangannya Jojo Part 7 ya. Cuma pada akhirnya kalau ditanya gue lebih prefer mana ya, Frieren sih. Gue lebih senang nonton Frieren daripada Jojo Part 7, setidaknya dari episode 1 doang ya. Nah sekarang akhirnya kita masuk ke pembahasan yang tadi tuh. Terus apakah anime ini pantas di peringkat 1 ngalahin Frieren? Jawaban dari gue, bodoh amat, saya tidak peduli. Soalnya gini, permasalahan ini itu digorengnya nggak make sense sama fanpage anime loh. Sangat-sangat tidak make sense gitu. Dan yang jadi tumbalnya tuh ya tanda kutip fans Frieren. Wah ini karena ada anime baru nyentuh angka 1, langsung dihajar habis-habisan -1 sama fans Frieren. Buktinya ada 5 akun tanpa foto ngasih Frieren rating 10, tapi ngasih Steel Ball Run rating 1. Bro, bikin akun mal tuh gampang, cowok. Lu jangan mau diadu domba sama fanpage kayak begitulah. Awalnya pas perdebatan ini pertama kali muncul, gue tuh kayak biasa aja lah, karena ya wajar lah orang berselebrasi karena animenya ternyata nyentuh peringkat 1. Itu udah normal banget tuh, udah berapa kali kejadian kayak gitu. Cuma makin ke belakang makin digoreng gitu. Fans Frieren ngebom anime Jojo akhirnya jatuh. Terus karena diserang rating 1, fans Jojo pun nyerang balik anime Frieren season 1 dan season 2 dengan apalah. Ya gue cuma mau bilang, jangan mau diadu domba sama itu terlalu caper tuh orang-orang yang kayak begitu tuh. Soalnya gini, buat lu yang sebagai salah satu orang yang saat ini sedang diadu domba, bro, Frieren season 2 waktu rilis itu ngalahin Frieren season 1. Bukan cuma Jojo, Frieren sendiri waktu season 2 rilis ngalahin season 1. Terus setelah 3-4 episode ke belakang turun juga ratingnya, sama kayak Jojo. Apa bedanya? Oshinoko juga dulu begitu. Sebelum Frieren, Oshinoko kan duluan sebelum Frieren kalau nggak salah. Oshinoko dulu juga sempat nyentuh peringkat 1. Terus setelah itu turun. Itu normal. Makanya gue bilang jangan mau diadu domba sama fanpage anime yang bilang ini 1 turun gara-gara omong kosong. Itu sudah normal. Itu sudah kejadian berjuta-juta tahun yang lalu. Itu sudah normal. Kenapa bisa begitu? Jawabannya tuh gampang banget. Karena animenya baru rilis. Anime baru rilis, kemungkinan besar yang nonton siapa sih? Fansnya kan? Fansnya. Karena yang nonton fansnya, baru ternyata animenya memuaskan bagi fansnya. Menurutmu fansnya bakal kasih rating berapa kalau animenya baru rilis? 7? Nggak mungkin dong. 8 minimal, 10 paling tinggi. Makanya jangan kaget ketika episode 1 baru rilis, animenya langsung ratingnya tinggi banget. Karena yang ngerating saat itu baru fansnya doang. Siapa coba orang
orang random yang niat anime baru rilis terus langsung ngasih rating 10 gitu. Orang normal aja lah. Sedikit, itu cuma fans doang. Sama kasusnya kayak Frieren. Season 2 rilis, episode 1 memuaskan buat fansnya, akhirnya dikasih rating tuh 10, 9. Akhirnya nyentuh peringkat 1 mahal. Tapi setelah episode 2 rilis, 3 rilis, yang bukan fans anime itu akhirnya juga udah mulai banyak yang nonton dan mulai banyak yang ngasih rating. Oh, nggak terlalu bagus 7, 8, 6. Akhirnya pelan-pelan turun tuh. Itu sesuatu yang normal. Makanya pas gue lihat perkara Jojo lawan Frieren digoreng-goreng, lu baru pertama kali nonton anime atau gimana? Maunya lu diadu domba gitu. Terlalu daripada gue kesel ke orang yang mau diadu domba, gue lebih kesel ke akun-akun yang menggunakan kesempatan ini untuk ikut memanas-manasin perkara ini. Karena ini tuh perkara sepele, perkara sepele yang udah jadi siklus dunia selama bertahun-tahun. Maunya lu dibodoh-bodohi itu. Aduh, kan banyak yang bilang tuh membenci Jojo itu adalah Jojo reference. Ya, apakah adu domba juga tuh Jojo reference? Makanya suka sekali dia adu domba gitu. Jangan ya. Hasilnya apa? Karena terbawa fenomena adu domba ini, muncul tuh orang-orang yang saya tidak terima, Kak. Ngebom rating 1. Hasilnya apa? Tiba-tiba Frieren season 2 yang tidak tahu menahu kena bom rating 1 dari berapa ribu gitu. Pokoknya dari 2.000, 3.000 tiba-tiba jadi belasan ribu gitu yang ngasih rating 1. Apa sih ini? Ingat loh, itu normal loh. Anime yang baru rilis langsung peringkat 1 karena ya baru fansnya doang yang rating. Lama-kelamaan makin banyak yang nonton tuh. Oh, saya kurang cocok sih sama anime ini. Akhirnya turun pelan-pelan. Karena makin banyak yang rating, makin besar kemungkinan untuk turun ratingnya. Apalagi gini, oke lah, manganya Jojo part 7 tuh peringkat 1. Masalahnya ini anime, bro. Pasar anime tuh lebih luas daripada pasar manga. Jadi meskipun manganya Absolute Cinema, belum tentu orang yang pas nonton anime juga bakal beranggapan hal yang sama dengan orang yang baca manga. Begitu. Bukan adu domba, emang siklus budaya mal. Enggak. Kenapa gue bilang ini adu domba? Karena waktu Frieren season 2 pertama kali rilis dan ngalahin Frieren, nggak ada tuh narasi season 1 ngalahin season 2, tidak ada. Oshinoko juga begitu. Waktu Oshinoko peringkat 1 ada kah narasi kayak begitu? Tidak ada. Baru di sini doang nih di Jojo nih. Sama satu hal yang lu harus sadari, para penonton Jojo yang nonton anime kalian, niche. Dalam artian, bukan masyarakat umum belum tentu mau nonton Jojo. Karena lu tahu sendiri bagaimana desain karakternya Jojo. Itu unik. Sesuatu yang unik itu tentu tidak semua orang bisa nikmati. Makanya lu jangan kaget ketika anime yang unik kayak begini, itu ratingnya bisa jomplang banget gitu. Ada yang bisa suka banget, ada yang bisa tidak suka banget. Karena ya ini anime memang tidak biasa. Itu make sense. Jangan malah bilang, oh ini diserang sama fandom sebelah. Bro, lu sadar diri, ini Jojo. Ini Jojo. Lu bukan ngomong Naruto, lu bukan ngomong apa lu One Piece, kayak anime-anime shonen yang bisa dikonsumsi sama semua manusia. Ini Jojo. Makanya ya sadar diri. Dan hasilnya apa? Beberapa hari setelah season episode 1 rilis, turun juga kan peringkatnya Jojo ke peringkat 2. Kalaupun nanti setelah itu rilis naik lagi ke peringkat 1, ya bagus lah. Ya bagus, berarti animenya memang pantas di situ. Karena agak susah kalau lu berharap anime dari episode 1 udah langsung rating 1 dan stay di situ tuh susah banget. Karena Frieren aja yang udah 3 tahun 4 tahun nyentuh bertahan di angka 1, waktu pertama kali rilis seingat gua tuh dia nggak di peringkat 1 deh, seingat gue. Frieren nih season 2 doang tuh yang langsung peringkat 1. Tapi pada akhirnya kan turun. Artinya apa? Yang paling penting adalah rating akhir, bukan rating awal. Bukan pas awal rilis. Justru kalau sudah animenya tamat, ratingnya tetap tinggi, itu yang lu bisa banggakan. Kalau baru rilis, baru lu bangga-banggakan, itu besar kemungkinan bisa turun banget, bro. Ayolah. Inilah, kalau lu paham soal beginian, lu gak bakal bisa diadu domba sama fanfest anime kayak begitu. Ini yang bisa dibilang salah satu, tanda kutip ya, kekurangannya My Anime List dari dulu sampai sekarang. Anime yang ongoing sama anime yang tamat, ratingnya tuh disatukan di top anime. Harusnya anime ongoing itu gak masuk kategori top anime. Jadi anime yang udah tamat aja tuh yang masuk kategori top anime. Jadi tidak bakal ada barang-barang begini nih kalau dipisah. Masalahnya dari dulu My Anime List tidak pernah mau misah tuh. Jadi anime baru rilis ongoing, ratingnya disamain dengan anime yang udah tamat bertahun-tahun lalu, yang ratingnya sini udah stabil, dengan anime yang ratingnya masih meledak-meledak. Begitu. Jadi istilahnya apa? Jangan mau diadu domba sama fanpage anime kayak begitu. Awal hari pertama gue liat postingan kayak gitu, gue bilang, gue merasa oke lah, ini seru-seruan doang. Tapi lama-kelamaan setelah seminggu masih juga digoreng. Awalnya ngalahin Frieren, besoknya bikin lagi postingan, fans Frieren ngasih rating 1 ke anime Jojo. Setelah itu
lalu muncul lagi postingan. Setelah berhasil menjatuhkan ratingnya Jojo, akhirnya anime Free Ren pun dibalas sama fansnya Jojo dan jatuh. Dan akhirnya jatuh juga ke rating bawah. Apa coba? Digoreng banget lu dijadikan traffic sama mereka. Jangan maulah diadu domba sama fanpage anime kayak begitu loh. Gue malah kalau ketemu kayak gitu gue blokir sih. Gak mau gue lihat apa sih sebut nama oknum. Ini gue liatnya di ini ya, di fanpage Inggris ya. Kalau Indo udah tau lah, udah peduli juga lah. Soalnya dampak dari fenomena kayak gini atau drama kayak begini bakal muncul stereotype, dan terbukti benar bakal muncul stereotype preman baru Free Ren. Muncul tuh istilah preman baru Free Ren. Jadi di masa depan nanti kalau ada anime yang baru rilis peringkat 1 terus turun, udah tuh pasti jawabannya preman Free Ren, preman Free Ren. Sementara itu fans Free Ren, emangnya gue udah ngapain bro? Emangnya kita udah ngapain? Apa sih? Udah jelas lah. Apalah preman, ini udah bukan zamannya Full Metal Cemis. Sudah nggak bisa lu bikin akun-akun bot buat kayak begitu. Memang gampang bikin akun mal, cuma udah nggak zamannya lah kayak zaman. Lu ingat lah kalau zamannya Full Metal Cemis bro, itu gila banget itu. Anime community itu sekarang gampang banget disetir sama FB anime, sama TikToker anime. Jadi gampang disetir kayak hive mind, gak ada yang riset sambil nyocot ae demi atensi. Maksud gue gini, kalau animenya memang jelek, digoreng pun tidak masalah. Contohnya apa? One Punch Man season 3 itu kan busuk, ya digoreng saja lah. Justru kalau lu bela tuh nggak make sense. The beginning after the end. Kalau digoreng, goreng aja lah. Justru kalau ada yang bela tuh nggak make sense tuh. Anime memang busuk. Tapi kalau kasusnya Jojo sama Free Ren, ini dua-duanya sama-sama bagus. Nggak usah lah kayak, oh ini satunya, nggak make sense lah. Ini Jojo masih gladi resik aja udah drama, apalagi belum ntar klimaksnya. Gue sangat menantikan sih ke depannya Jojo Part 7 bakal kayak gimana. Yang paling gue pertanyakan itu stand-nya bakal kayak gimana nanti tuh. Nggak ngerti gue tuh. Bakal gimana? Apakah nanti stand-nya ikut balapan? Atau mereka balapan baru stand-nya berkelahi di belakang? Nggak ngerti lah. Nanti kalau udah lanjut gue nonton lagi lah. Penasaran. Itu aja lah untuk pendapat gue soal Jojo Steel Ball Run Part 7 episode 1. Kalau lu mau nonton ada di Netflix. Durasinya sekitar 40-an menit, berarti setara 3 atau 4 episode lah. Worth it lah untuk ditonton. Nanti setelah lu tonton tinggal lu nilai sendiri lah mana yang lebih bagus, Free Ren atau Jojo. Kalau menurut gue pribadi sih Free Ren masih lebih gue suka. Sama ingat kata-kata gue, jangan mau diadu domba sama FP anime, oke? Ingat kau sudah tua bro. Inilah kenapa gue tidak mau jadi wibu gitu. Aduh, wibu. Udah bercanda aja guys. Thank you udah nonton sampai detik ini ya. Kita ketemu lagi kalau Jojo episode 2 udah rilis. Dan bye bye guys.